Halo Sobat IKP, ketemu lagi dalam YouTube IKP Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak terwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Akrab dikenal juga dengan istilah penentuan harga transfer. Sederhananya, transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut sendiri bervariasi, mulai dari transaksi barang, jasa, harta tak terwujud, hingga transaksi pinjaman. Di Indonesia, praktik transfer pricing diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Secara umum, aturan ini menegaskan bahwa DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Lalu, apa tujuan dari transfer pricing ini? Transfer pricing merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik itu harga atas barang, jasa, harta tak terwujud, maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Apa keuntungan perusahaan melakukan transfer pricing? Dari sisi perpajakan, transfer pricing merupakan suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga transfer merupakan harga yang telah ditetapkan oleh wajib pajak ketika menjual, membeli, ataupun membagi sumber daya dengan afiliasinya. Dari sisi akuntansi manajerial, kegunaan transfer pricing adalah untuk memaksimalkan laba pada perusahaan lewat penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Yang terakhir, dari sisi hukum, menurut Wolfgangson pada tahun 2014, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Lalu, apa akibat yang ditimbulkan oleh transfer pricing? Secara umum, menurut dia, transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas para wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada 15 September 2022 kemarin, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI memandang Indonesia tidak mungkin sepenuhnya terhindar dari dampak praktik transfer pricing. Karena itu, Indonesia harus mempersiapkan regulasi dan law enforcement yang kuat untuk melindungi kepentingan. Praktik transfer pricing merupakan salah satu bentuk kegiatan neoliberalisme. Praktik transfer pricing ini diduga telah menimbulkan kerugian di sektor perpajakan mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Praktik tidak wajar ini cenderung menguntungkan bagi negara-negara yang justru melindungi praktik tidak terpuji seperti negara-negara tax haven countries. Secara umum, menurut dia, transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas para wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Selain itu, lanjutnya, praktik transfer pricing dapat terjadi antara wajib pajak dalam negeri atau antara wajib pajak dalam negeri dengan luar negeri, terutama berkedudukan di tax haven countries. Menurut Bapak Justinus Prastowo, praktik transfer pricing lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara. Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Lalu, apa dampak transfer pricing terhadap pajak? Hasilnya menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, apabila perusahaan melakukan transfer pricing, maka nilai ITR atau effective tax rate semakin meningkat. Dan sebaliknya, apabila perusahaan tidak melakukan transfer pricing, maka nilai ITR semakin menurun. Effective tax rate atau ITR itu adalah rasio yang membandingkan total biaya pajak penghasilan perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak. Nah, pertanyaannya adalah apakah transfer pricing diperbolehkan? Apakah transfer pricing itu legal? Transfer pricing dapat menjadi bentuk tax avoidance dan dapat pula menjadi bentuk tax evasion. Artinya, transfer pricing bisa menjadi legal dan ilegal tergantung pada siapa pengguna dan apa tujuannya. Dalam hal ini tergantung dari mekanisme yang dijalankan dalam melakukan transfer pricing.
Ketentuan dalam Undang-Undang KUP menegaskan bahwa di satu sisi praktek transfer pricing merupakan bentuk perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan, namun di sisi lain, praktek transfer pricing dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan yang diatur dalam pasal 39 tentang ketentuan pidana. Hal ini mempertegas bahwa praktek transfer pricing dapat dikategorikan sebagai bentuk penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan apabila hal tersebut dilakukan dalam rangka perencanaan pajak yang baik. Namun di sisi lain dapat pula dikategorikan sebagai praktek ilegal yang semata-mata untuk menghindari pajak sehingga hal tersebut dapat merugikan negara. Transfer pricing bisa menjadi tindakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan atau unacceptable tax avoidance karena tidak adanya tujuan usaha yang baik. Semata-mata hanya bertujuan untuk menghindari pajak, merekayasa transaksi, dan tidak sesuai dengan maksud dari pembuatan undang-undang. Mari kita dukung selalu program pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya YouTube IKP Channel, dan sampai jumpa di video IKP lainnya.